Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Kusumawati dari kelas 1A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hancurnya moral generasi penerus dalam etika berkomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan, ini adalah tugas EKT kedua, Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampunya adalah Bapak Aditya Pratama, SPD MPD. Beretika dalam berkomunikasi sebenarnya akan membuat perubahan yang sangat baik dan signifikan. Semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula manusia ingin menuju masa modern dan secara langsung mengikuti arah perkembangan tersebut. Majunya suatu perkembangan teknologi digital, teknologi komunikasi, dan perkembangan-perkembangan yang lainnya tentunya tidak lepas dari peran remaja saat ini. Terkait dengan etika dalam berkomunikasi, tidak hanya remaja saja yang harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Masyarakat yang lain pun harus memiliki etika tersebut, bahkan sebuah perusahaan pun diwajibkan menggunakan etika dalam berkomunikasi. Etika tidak berujung pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika dapat melibatkan masalah, apakah perbuatan itu baik dilakukan ataupun tidak. Contohnya adalah ketika berbicara yang tidak menggunakan sopan santun, itu tidak akan pernah diperbolehkan. Berbicara dengan sopan santun merupakan norma etika. Tugas etika itu adalah tidak lain dan tidak bukan berusaha untuk mengetahui hal-hal baik dan hal-hal yang dikatakan buruk. Sedangkan tujuan dari etika itu adalah agar setiap manusia mengetahui perilaku, sebab perilaku yang baik itu bukan hanya penting bagi dirinya saja, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Di sini penulis melihat banyaknya permasalahan-permasalahan remaja yang menjadi pertanyaan besar bagi orang tua yang mengalami perubahan sifat yang kurang baik pada anaknya. Kurangnya sopan santun dan kasar gaya bicara yang tertanam dalam remaja tersebut yang terjadi di lingkungan publik membuat tidak adanya etika yang tertanam dalam dirinya, sehingga membuat hancurnya generasi penerus bangsa yang bermoral. Sebagai contoh, dalam menggunakan media sosial yang tidak dalam pengawasan orang tua, mereka bisa saja mendapatkan pengalaman berkomunikasi yang buruk dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Karena masih banyak pula dampak negatif dari media sosial dalam segi komunikasinya. Penulis memberikan contoh lainnya, yaitu saat pihak pemerintah memberikan data COVID-19 yang kurang dipercaya oleh publik dan pesan protokol juga yang kurang dipercaya oleh publik. Dengan ini, penulis berpendapat bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan komunikasi krisis pada dirinya. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis? Yang dimaksud dengan komunikasi krisis itu proses dialog yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda. Strategi dan taktik komunikasi yang digunakan ketika menghadapi krisis ini disemogakan dapat memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis. Dengan demikian, penulis mengajak kita sebagai generasi penerus wajib berkontribusi untuk negara dan bangsa kita yang bermoral, dengan mengajak sesama masyarakat untuk menggunakan bahasa yang sebaik-baiknya dan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan bersikap. Sekian presentasi dari saya, Reni Kusumawati. Jika adanya kekurangan, saya mohon maaf. Apabila adanya kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dari pertemuan kali ini dan presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.